Refleksi terbimbing pembelajaran berdiferensiasi oleh Martinus Nowameo, SMP Santo Mikael Maokeli, CGP Angkatan 3 Kabupaten Nagakeo, NTT. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan reflektif. Bagaimana saya dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu? Apa yang saya ketahui tentang latar belakang murid saya, pembelajaran sebelumnya, dan perkembangan keterampilan mereka? Apa yang saya ketahui tentang minat murid saya, baik di sekolah maupun di luar, motivator dan tujuan mereka? Apa yang saya ketahui tentang profil belajar murid saya? Apa gaya belajar yang disukai oleh mereka? Bagaimana saya bisa menggunakan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar murid saya untuk membantu saya merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instructions in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah kesiapan belajar atau readiness murid, minat murid, dan profil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Apa saja keputusan yang masuk akal itu? Yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kedua, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Kelima, penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Adapun strategi yang dilakukan guru dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Konten atau materi adalah apa yang kita ajarkan kepada siswa. Konten sebagai tanggapan dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda atau kombinasi. Diferensiasi proses. Bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Proses seperti apa agar murid
bisa belajar. Yang pertama, kegiatan berjenjang. Pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Misalnya siswa membuat karangan yang terkait dengan minat mereka. Yang kedua, membuat agenda individual. Guru dapat membuat daftar tugas untuk seluruh murid dan tugas khusus yang terkait dengan kebutuhan murid. Jika mereka sudah mengerjakan tugas umum, kemudian mengerjakan tugas khusus untuk mereka. Yang ketiga, memvariasikan lama waktu. Murid diberikan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, untuk memberikan dukungan tambahan bagi murid-murid yang kesulitan, ataupun sebaliknya mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk yang dimaksud adalah tagihan apa yang diharapkan dari murid. Produk merupakan hasil dari karya murid. Produk merupakan sesuatu yang bersifat tangible, yang berwujud, bisa berwujud karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting dalam diferensiasi produk adalah produk yang dihasilkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pertanyaan refleksi. Dari apa yang sudah Anda pelajari, materi apa yang menurut Anda dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas Anda? Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid. Tomlinson mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah 1. Kesiapan belajar atau readiness murid, minat murid, dan profil belajar murid. Salah satu solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apa yang menurut Anda sulit untuk diterapkan? Mengapa menurut Anda hal tersebut sulit diterapkan? Menurut saya, hal yang sulit diterapkan adalah pemetaan berdasarkan kebutuhan belajar siswa, yakni kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Sebagai guru bahasa Inggris, saya memiliki 26 siswa dalam satu rombel. Saya harus mengajar 2 rombel di kelas 7. Pemetaan ini akan membutuhkan waktu yang cukup agar benar-benar mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid saya. Saya merasa sulit diterapkan karena saya belum mempersiapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran diferensiasi membutuhkan kesabaran dan kepercayaan diri yang tinggi agar mencapai pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Jika Anda harus menerapkan hal yang sulit tersebut, dukungan apa yang Anda perlukan, kemana atau bagaimana Anda akan dapat mengakses dukungan tersebut? Dukungan yang saya perlukan adalah dari rekan guru yang seperti wali kelas dan rekan guru yang bisa berkolaborasi bersama untuk bekerja sama dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Dukungan sebagai komunitas belajar yang efektif di mana guru-guru saling membantu dalam sikap-sikap dan praktik-praktik yang mendukung tumbuhnya lingkungan belajar yang positif. Selain itu juga dukungan kepala sekolah sebagai pemimpin yang tetap mengambil kebijakan yang berpihak pada tumbuhnya pembelajaran berdiferensiasi di ruang-ruang kelas. Dukungan juga berasal dari orang tua murid sebagai bagian dari proses pembelajaran di rumah, berkomunikasi dengan baik bersama orang tua. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan membantu mendorong tumbuhnya iklim belajar yang menyenangkan, di mana menjawab kebutuhan belajar dapat tercapai.
Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.